Selamat malam, perkenalkan nama saya Rian Pangestu, mahasiswa Politeknik Negeri Balikpapan. Saya akan menyampaikan kesimpulan saya tentang pengenalan teknologi satelit. Pertama-tama kita itu harus tahu apa itu satelit. Satelit itu ialah benda atau objek yang mengelilingi objek lainnya secara terus-menerus. Contohnya bulan yang mengelilingi bumi. Contoh kedua, bumi yang mengelilingi matahari. Sedangkan satelit dalam pengertian engineering adalah perangkat yang dibuat oleh manusia yang beredar mengelilingi bumi di luar angkasa untuk pengambilan data atau informasi dan pentransmisi data. Untuk membuat perangkat mengelilingi bumi dan tidak jatuh, butuh suatu peluncur yang dapat mengantarkan perangkat tersebut ke luar angkasa. Untuk saat ini peluncur tersebut dikenal sebagai roket. Untuk sekarang hanya sedikit negara atau bangsa yang dapat meluncurkan roket. Tidak lain yaitu Amerika, Jepang, sebagian negara di Eropa, Rusia, Cina, Iran, India, dan Korea Utara. Di dalam satelit ada dua subsistem pendukung, yaitu payload dan platform. Payload adalah semua perangkat yang terpasang di satelit agar satelit bisa bekerja sesuai fungsinya. Perangkat-perangkat tersebut berupa antena, kamera, repeater, radar, dan lain-lain. Salah satu contohnya bisa dikatakan untuk jika satelit tersebut membawa kamera untuk melakukan pengamatan cuaca, dan juga jika misalkan payload satelit tersebut membawa antena, satelit tersebut bisa memancarkan sinyal di bumi, kemudian diperkuat oleh regeneratif repeater dan disebarkan di suatu wilayah yang diinginkan di bumi. Contohnya itu seperti jika pemancar di bumi itu contohnya misalkan ada di Indonesia. Nah, baru sinyal tersebut dikirimkan ke satelit. Satelit tersebut ada yang namanya perangkat regeneratif repeater, itu akan diperkuat lalu dikirim lagi ke tempat tujuan, misalkan dari Indonesia ke Singapura, misalkan begitu. Sedangkan platform adalah bagian satelit kayak wadah untuk semua payload atau semua perangkat yang ada untuk pengamatan di luar angkasa. Platform itu berisi telemetri dan kontrol untuk dapat dikendalikan dari bumi.
Sekian video dari saya. Selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rian Pangestu, mahasiswa Politeknik Negeri Balikpapan. Saya akan menyampaikan kesimpulan saya tentang konsep dasar sistem komunikasi satelit. Teori dasar komunikasi itu sendiri yaitu suatu individu berbicara atau berisyarat dan individu lainnya mendengar atau memperhatikan dengan jarak dekat maupun jauh. Pada awalnya, komunikasi hanya ke orang-orang tertentu, dalam arti hanya yang dikenal saja. Namun seiring perubahan zaman, sekarang komunikasi dapat mencakup seluruh dunia melalui handphone dan komputer. Hal itu terjadi karena satelit. Satelit bukan hanya untuk berkomunikasi, namun bisa melakukan transaksi jarak jauh. Hal ini memudahkan kita jika ingin berbelanja di luar daerah atau karena terpaksa untuk berbelanja online. Sistem komunikasi satelit adalah sistem komunikasi yang sudah lama dikembangkan, namun tetap menjadi salah satu yang penting saat ini. Apalagi sekarang menghadapi masa pandemi, komunikasi satelit sangatlah penting untuk menjaga silaturahmi. Bisa melalui handphone, komputer, dan lain-lain. Satelit dibagi menjadi dua, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam contohnya bulan yang mengitari bumi. Sedangkan satelit buatan adalah satelit yang diciptakan oleh manusia untuk melakukan suatu misi, salah satunya yaitu komunikasi. Keunggulan dari sistem komunikasi si satelit yaitu cakupan area yang sangat luas. Dengan menggunakan satelit, kita tidak perlu harus menyambungkan dengan tembaga. Contohnya kayak misalkan harus menggunakan kabel, itu hanya ke daerah, dari daerah ke daerah lainnya. Sedangkan jika kita menggunakan satelit, cakupannya itu kan sangat luas, itu bisa sampai beda daerah ataupun bahkan bisa sampai beda negara ataupun bisa juga beda benua. Yang kedua, bandwidth yang cukup besar. Yang ketiga, independen dari infrastruktur terestrial. Keempat, instalasi jaringan yang cepat. 5, karakteristik layanan yang seragam. Keenam, biaya relatif rendah. 7, layanan mobile atau wireless yang independen terhadap lokasi. Sekarang satelit itu letaknya ada di mana? Satelit itu penempatan satelit terletak pada orbit. Nah, orbit satelit itu dibagi menjadi 3, yaitu LEO, MEO, dan GEO. LEO artinya low Earth orbit, ketinggiannya 500 sampai 1500 km dari permukaan bumi. Keunggulannya, delay-nya lebih rendah, berdaya kecil, dan path loss-nya kecil. Sedangkan kekurangannya, area cakupan itu kecil, biaya lebih mahal dikarenakan memerlukan jumlah satelit yang banyak, dan lifetime atau durasi, bahasa umumnya itu nyawa orbital itu lebih pendek. Yang kedua, MEO, medium earth orbital, ketinggian 9.000 sampai 20.000 km dari permukaan bumi. Itu delay-nya itu lebih besar ketimbang LEO dan lebih kecil, delay-nya lebih kecil daripada GEO. Berdaya besar dari LEO, berdaya kecil dari GEO. Dan yang ketiga, GEO,
Geosynchronous Earth orbital. Ketinggiannya bisa lebih dari 36.000 km dari permukaan bumi. Kekurangannya yaitu membutuhkan power yang besar dan delay yang besar juga. Namun areanya ini lebih luas daripada yang sebelumnya itu, karena sistem satelit itu semakin tinggi, semakin areanya itu lebih luas juga. Oke, sekian dari saya. Selamat malam.